Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pagi saya Bu, terdengar? selamat pagi Dengar, Bu. Bu. Terdengar jelas. Oh ya, Alhamdulillah ya. Mohon maaf, pagi hari ini suara saya agak serak. Cuman semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam teorema yang dimana pada pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk teorema. Karena teorema itu terdiri dari 3 sesi dan sekarang ini sudah masuk ke sesi ketiga. Jadi seharusnya di Tuton pun sebentar lagi akan berakhir juga sesi tutorialnya. Jadi harapannya dengan kalian telah mempelajari teorema ini, hal-hal yang tadinya agak bingung di pembelajaran tutorial menjadi lebih jelas. Nah, pada teorema ketiga ini kita akan mulai membahas terkait dengan vektor, bebas linear, dan sifat-sifat lainnya. Jadi silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, dan sebagainya. Jadi kita akan mulai share terkait dengan materi dari ruang vektor. Oke, sudah terlihat materi saya? Sudah. Sudah, Bu. Baik, makasih semuanya. Jadi seperti yang biasa ya, sesi satu ataupun sesi 2 kita nanti ada latihan bareng, ada juga sesi pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, langsung boleh raise hand dan ditanyakan. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah belajar terkait dengan matriks di sesi satu ataupun sesi 2 dari teorema. Nah, di sesi 3 ini kita akan masuk ke ruang vektor. Di mana di ruang vektor yang kita pelajari ini terbatas ya teman-teman semua. Kita hanya membatasi pada ruang vektor R2 dan R3. Mungkin kalau ketika kalian nanti masuk ke aljabar yang lebih tinggi, kalian akan membahas vektor dalam ruang Rn. Tapi yang sekarang kita batasi pada ruang dimensi 2 dan juga dimensi 3. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, pada R2 bisa kalian lihat lambang vektor, biasanya vektor itu ditulisnya antara diberi bold seperti ini atau dicetak tebal, atau diberikan tanda panah. Kenapa tanda panah? Karena, melambangkan bahwa vektor ini selain mempunyai satuan besar gitu ya, besaran, yang skalar, dia juga mempunyai arah. Makanya tanda vektor itu berbeda dengan penulisan biasa, karena dia ada yang di-bold ataupun ada yang diberikan tanda panah. Nah, untuk di R2 berarti dia berisikan 2 elemen. Mudahnya seperti itu pembahasannya. Jadi misalkan di sini ada A1, di sini ada A2. Sedangkan untuk R3, ini harusnya R3 ya, dia ada 3 elemen di dalamnya. Seperti ini, A1, A2, dan juga A3. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini harusnya R3 juga nih, gitu. Nah, kemudian eee, kita bisa mengatakan dua buah vektor itu sama jika vektor A dan vektor B itu masing-masing elemennya bersesuaian. Jadi A1 itu sama dengan B1 dalam contoh ini, dan juga A2 sama dengan nilai dari B2. Jadi kalau semuanya sama, baru kita katakan itu sama. Mohon izin, Bu. Suaranya tidak kedengaran. Jadi saya ulang ya. Jadi ketika kita masuk di R3, untuk masing-masing vektor itu akan bersesuaian juga. Jadi misalnya kalian lihat di sini, saya punya 3 elemen.
maka nilai dari A1 akan sama dengan B1, nilai dari A2 akan sama dengan B2, dan nilai dari A3 itu akan sama dengan B3. Jadi kita bisa mengatakan dia sama kalau setiap elemennya itu bersesuaian dan juga sama. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Untuk penjumlahan, yang perlu kalian lihat bahwa ukuran dari masing-masing vektor itu sama dulu ya. Jadi jangan menjumlahkan misalnya R2 dengan R3 karena itu nanti ada beda lagi bahasannya ya. Nah, untuk R2 teman-teman bisa melihat di sini. Misalkan saya punya vektor A dan vektor B, di mana vektor A itu tadi ya elemennya contohnya di sini ada A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Ketika kita jumlahkan vektor A ditambah vektor B, maka dia akan bersesuaian masing-masing. A1 ditambah B1, A2 ditambah B2 juga. Begitu juga dengan R3. Untuk R3, nilai A ditambah B ini juga akan bersesuaian. A1 akan ditambahkan dengan B1, A2 ditambah dengan B2, dan juga A3 ditambah dengan B3. Nah, tadi kita udah kenal penjumlahan, sekarang kita akan masuk ke perkalian dengan bilangan skalar. Beda ya. Jadi bedanya apa? Kalau tadi vektor ditambahkan dengan vektor, nah yang sekarang kita akan lakukan adalah perkalian vektor antara satu buah vektor misalnya ya, kita sebut saja A, dengan bilangan skalar itu S. Misalkan kita punya bilangan skalar tadi S, maka dia akan dikalikan untuk setiap elemen dari vektornya. Jadi bukan hanya satu, tapi seluruh elemen yang ada di vektor. Begitu juga dengan yang di R3. Setiap elemen S ini akan dikalikan dengan semua elemen yang ada pada vektornya. Nah, bisa kalian lihat di sini saya punya contoh A, B, dan bilangan skalarnya adalah 3. Nah, kan di sini udah ada K kali A. Coba saya tanya, kalau misalnya kita K dikali B, hasilnya kira-kira apa nih? Boleh sama-sama jawab ya. 9, Bu. 9, 6, 3. 9, yaitu dari 3 9, kali 3, kemudian 3 6, kali 2, Kali 6, 2, dan 3 dikali 1. ya, seperti ini ya. Jadi, ini hasilnya akan menjadi vektor juga. Jadi, bisa kalian sampaikan bahwa kalau perkalian skalar dengan perkalian vektor itu tidak mengubah bentuk vektornya. Jadi, misalnya tadi R3, maka akan tetap ada di R3. Seperti itu ya. Ini contohnya 9, 6, dan 3. Jadi, dia hanya akan mengalihkan elemennya. Begitu juga dengan penjumlahan. Misalkan di sini saya punya A ditambah B. A itu kan di R3, B juga di R3, maka hasilnya juga akan ada di R3, yaitu 2 ditambah 3, hasilnya jadi 5, kemudian 4 tambah 2, yaitu 6, dan terakhir 5 tambah 1, hasilnya juga akan jadi 6. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Sampai sini dulu ada yang punya pertanyaan, jadi saya split dikit-dikit dulu nih. Udah jelas? Sudah Oke. jelas, Bu. Jelas. Kalau udah jelas, berarti saya lanjut ya ke berikutnya, yaitu kita mulai masuk ke definisi yang dimana mungkin lebih sulit dibandingkan dengan pelajaran kalian waktu SMA dulu. Jadi waktu SMA dulu kalian mungkin ada yang sudah pernah belajar vektor. Nah, yang di sini yang kita pelajari mulai dari sifat-sifat dan definisinya. Jadi yang pertama, kita akan mengenal yang namanya kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Jadi kombinasi linear itu ketika kalian punya serangkaian vektor, di mana vektornya itu harus terhingga ya, teman-teman ya. Jadi bedakan yang tidak terhingga ya. Di sini dibatasi sampai vektor ke M. Nah, ketika kalian mempunyai vektor yang terhingga, kemudian kalian punya bilangan skalar, misalkan di sini bilangannya adalah bilangan real gitu ya, S1 sampai SM maksudnya. Maka kombinasi linear ini adalah hasil perkalian antara bilangan skalar atau bilangan realnya dengan vektornya, kemudian ditambahkan. Makanya simbolnya seperti ini.
Bisa kalian lihat bahwa U itu adalah vektor, S itu adalah bilangan real, kemudian dijumlahkan, dan A ini adalah hasil dari penjumlahan dari perkalian antara bilangan skalar atau bilangan real dengan dengan vektor tersebut, gitu ya. Jadi apakah vektor A adalah kombinasi linear? Kalau bisa dinyatakan dalam hasil penjumlahan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan skalar dengan vektor, maka kita dapat menyatakan A adalah kombinasi linear. Gitu ya. Tapi perhatikan juga tidak semua vektor itu kombinasi linear. Jadi kalian harus mulai cermat dalam mengamati yang mana yang apa namanya? Kombinasi linear atau bukan. Kita masuk ke di sini, contohnya saya punya bilangan A. Bilangan A ini kita sebut kombinasi linear. Kenapa? Dan juga kenapa disebut kombinasi linear dari himpunan vektor ini gitu ya. Karena dari vektor-vektor ini, ketika kita cari bilangan skalarnya, kita bisa menemukan nilai dari A. Kita coba coret-coret ya. Di sini saya hapus dulu semuanya. Tadi kan bahasanya kita adalah kalau dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari hasil perkalian dan penjumlahan. Misalkan saya kebalikannya ya, karena kita udah punya bilangannya nih, jadi lebih gampang buat kita cari. Jadi kita punya A di sini, A itu adalah nilainya 1, 1, 0, sama dengan, nah kita kan nggak tahu ya, ini kan kita cari dulu, baru kita tahu jawabannya. Kalau pada aslinya kalian nggak akan langsung dikasih tahu nilainya berapa. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, bilangan skalarnya kita biar sama. Jadi di sini saya pakai nilai S1. Jadi di sini S1 kali vektornya yang ditanyakan. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Lagi batuk pilek jadi agak bermasalah. Tapi semoga nggak ngurangi semangat kalian ya. Karena di sini saya pun masih semangat buat ikut ngajarin kalian di teorema, jadi kita sama-sama. Nah, di sini saya udah punya nilai dari S1, nilainya adalah 100, kemudian ditambah nilai dari S2. Apakah simbolnya harus S? Bebas ya. Jadi boleh S1, boleh S2. Nah, di sini vektor yang kedua, yaitu 1, -1, 0, kayak gini ya. Nah, sekarang tinggal kita satukan. Kita punya, apa yo, hasilnya sama dengan, ini saya nggak nulis ulang, jadi saya, ngitung yang ininya aja ya. Nih, berarti hasilnya berapa yo? S1 kali 1 berarti jadi S Satu, tuh, kemudian nol, 0, nol. 0. Oke, ditambah dengan berapa? S2, S2
minus S2, minus S2, 0. Nah, sekarang kita punya, kan ini sama dengan ya, berarti nilainya kan harusnya ekuivalen ya. Saya di sini aja ya, mohon maaf nih. Takutnya nanti nggak muat tempatnya, jadi saya agak nyari-nyari yang nyempil-nyempil. Ini 110 itu akan sama dengan berapa? S1 ditambah nilai dari S. S2, Kemudian 0 ditambah min S2. Berarti jadi iya, minus min S2, 2. Dan yang terakhir 0. 0. Nah, dari sini kita udah punya nih pernyataan ya. Kan tadi ketika kita katakan sama, berarti dia harus apa? Masing-masing elemennya bersesuaian ya. Berarti saya balik ya, S1 ditambah S2 sama dengan 1. Kemudian nilai min S2 itu akan sama dengan 1. Yang berarti nilai S2-nya berapa? Minus 1. S2-nya akan jadi minus 1. Nah, di sini kita punya nih, S1 tambah S2 sama dengan 1 kan. Berarti apa? S1 sama S1 sama dengan 1 iya. ditambah 1. Hasilnya jadi Oh, 2. Kayak iya. gitu. Jadi semuanya ini yang dapat nilai S itu didapatkan dari hasil eh, definisi dari kombinasi linear itu sendiri. Kayak gitu ya. Sampai sini dulu, pelan-pelan nih kita belajarnya. Ada yang mau nanya? Yuk, siapa yang mau nanya? Udah jelas? Gimana nih? Saya tanya ada yang mau nanya atau udah jelas nih? Biar kita lanjut. Jelas, Bu. Udah Udah jelas. jelas, Bu. Udah jelas. Jelas, Bu. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Di mana kita mainnya sekarang lebih besar lagi. Jadi kalau tadi cuma ada 2 vektor, nah sekarang kita mulai masuk ke 3 vektor juga. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa saya mempunyai kombinasi linear, di mana dia hanya dikatakan kombinasi linear jika dan hanya jika, nih ya, mau, ya sebentar, sebentar ya, ini nge-freeze soalnya nggak mau dicoret-coret ya. Nah, oke nih, udah. Ketutup malas. Oke, bentar ya, ketutup sendiri dia. Oke, udah terlihat lagi share screen saya. Sudah, Bu. Oke, udah ya. Jadi kita dapat mengatakan suatu vektor itu adalah kombinasi linear dari himpunan vektor U, di sini contohnya, jika dan hanya jika sistem persamaannya mempunyai jawab. Nah, kemarin sempat kita bahas ya terkait dengan SPL. Kapan SPL itu punya jawab? Bisa kan ada 2 cara ya, yaitu jawabannya tunggal dan juga jawabannya tak terhingga. Dan ada kondisi di mana SPL juga tidak memiliki jawab. Nah, kalau misalnya dia SPL-nya tidak punya jawab, maka bisa kita katakan
dia bukan kombinasi linear. Seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat sama-sama di sini saya punya, eee, vektor A, kemudian juga ada himpunan vektor K dan L. Nah, kita ingin cek apakah himpunan vektor A merupakan kombinasi linear dari himpunan K dan L. Jadi satu-satu kita ngecek. Sekarang kita akan mulai dari yang K dulu. Nah, tadi di definisi di dalil ya dikatakan bahwa dia merupakan kombinasi linear jika SPL UX sama dengan A akan punya jawab. U itu apa? U itu adalah himpunan vektornya. Dalam contoh kasus ini adalah himpunan vektor K. Nah, kemudian X ini adalah variabelnya kayak seperti X1, X2, X3 kalau di R3 dan A ini adalah matriks vektor yang ditanyakan. Nah, di sini kita ubah dulu. Jadi kayak kemarin ketika kita mengerjakan SPL, kita ubah jadi augmented matrix. Nah, buat jadi augmented matrix berarti kita butuh matriks koefisien dan matriks konstantanya. Jadi kita ambil dulu dari matriksnya, yaitu matriks K. Bisa kalian lihat di sini 0, 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 1, min 2. Seperti itu. Kita tuliskan di sini, ini adalah matriks K-nya, itu ya. Dan kita ambil ingat augmented matrix itu yang diambil adalah konstantanya. Dalam hal ini adalah yang vektor A ya. Jadi kita masukkan di sini bersama-sama. Satu, satu, dua. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan OBE. Terserah kalian mau pakai metode Gauss atau Gauss-Jordan. Yang terpenting adalah OBE-nya tidak keliru. Makanya saya katakan dari teorema sesi pertama bahwa OBE itu wajib kalian latih. Karena kalau tidak dilatih sampai akhir nanti aljabar linear elementer 1 itu akan kesulitan karena akan terus digunakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. OBE banyak caranya, jadi silahkan diserahkan kepada kalian. Saya di sini mengikuti contoh yang ada di buku, yang ada di slide-nya ya. Jadi di sini kita dapat, bisa kalian lihat hasil akhirnya adalah 0,004. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya, ketika ada ketemu matriks seperti ini akan menghasilkan ketidakkonsistenan. Kenapa? Kan tadi misalkan X-nya X1, X2, X3 ya, maka ini akan sama dengan 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 dikali X3 itu akan sama dengan 4. Padahal kita sudah tahu bersama bahwa 0 dikali angka berapapun kan hasilnya jadi 0. 0 dijumlahkan juga hasilnya akan jadi 0. Ini akan menghasilkan 0 sama dengan 4. Padahal 0 itu tidak sama dengan 4. Makanya SPL ini tidak punya jawab karena tidak konsisten. Akibatnya apa? Karena SPL ini tidak punya jawab, maka A bukan kombinasi linear dari himpunan vektor K. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian hanya menjawab sampai sini, itu belum menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya itu apakah kombinasi linear atau bukan. Tetapi kalau kalian sudah menjelaskan bahwa karena dia tidak punya jawab, maka SPL tersebut bukan kombinasi linear dari himpunan vektor K, itu sudah jawabannya. Jadi hati-hati dalam menuliskan jawabannya. Kalian tahu, tapi kalau tidak dituliskan, maka jawabannya tidak akan lengkap. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menganalisis yang kedua. Yang kedua itu pada himpunan vektor L. Nah, pada himpunan vektor L sama seperti tadi, vektor K kita buat dulu augmented matriksnya. Jadi ini adalah pertanyaannya untuk vektor L. Bisa kalian cek ulang pertanyaannya. 010, min 101, 111, dan vektor A-nya adalah 112. Itu ya. Jadi seperti ini adalah vektor A-nya. Ya. Nah, kemudian lakukan OBE lagi
Nah, setelah dilakukan OBE, maka bisa kalian lihat di sini, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, mungkin ada yang sering menggariskan seperti ini ya untuk melihat. Ini bisa kalian lanjutkan menjadi eliminasi Gauss-Jordan atau kalau mau eliminasi Gauss juga boleh. Kalau eliminasi Gauss, berarti kalau kalian mau nemuin sampai bilangan skalarnya silakan. Tapi kalau kalian hanya ingin menjawab di kombinasi linear atau bukan, dari bentuk seperti ini, kalian sudah bisa menangkap bahwa ini adalah SPL yang mempunyai solusi tunggal, gitu ya. Karena dia mempunyai solusi tunggal, maka dia adalah kombinasi linear. Maka kita bisa menjawab bahwa A adalah kombinasi linear dari himpunan vektor L. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya akan lanjutkan ya ke yang berikutnya. Nah, di sini tadi kita udah belajar kombinasi linear, sekarang kita akan belajar tentang subruang atau ada yang menyebutnya dalam bahasa Indonesia itu adalah ruang bagian. Nah, untuk ruang bagian kalian harus lihat definisinya terlebih dahulu. Kita lihat di sini, himpunan bagian P dari R3 disebut ruang bagian atau subruang linier dari R3 bila P merupakan ruang vektor. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di aljabar ada definisi untuk ruang vektor, di mana untuk menyatakan ruang vektor sebenarnya itu ada 10 sifat. Tapi, di dalam hal ini kalian tidak perlu untuk membuktikan 10 sifat. Karena kan pertanyaannya adalah subruang atau ruang bagian. Dia lebih sempit lagi. Jadi kalau hanya ditanya ruang bagian linear, maka kalian bisa menjawab dengan membuktikan dua hal. Yang pertama, dia tertutup pada penjumlahan, dan yang kedua, tertutup pada perkalian skalar atau bilangan real. Tertutup itu definisinya apa? Jadi, misalkan kalian ini contoh aja ya, misalkan kalian, ada di sebuah lingkungan, di mana lingkungannya itu berbaju merah. Nah, ketika kalian ditanya apakah A, bagian ruang dari, eee, ruang merah tersebut, kalian akan melihat, "Oh, bajunya merah nih," berarti dia tertutup. Jadi dia adalah anggota atau subruang dari, himpunan ruang tersebut. Jadi sama-sama ada ciri-cirinya, dia mempunyai sifat yang sama. Misalkan lagi, kalian lagi bicara himpunan vektor misalkan 1, 0 seperti itu. Nah, kalian ditanya, apakah vektor misalnya 0, 0 gitu ya, merupakan anggota, himpunan dari ruang vektor ini gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat, bagaimanapun nol yang di elemen pertama dikalikan dengan angka berapapun, itu tidak akan pernah jadi angka 1. Artinya apa? Berapapun caranya, vektor 00 tidak akan pernah tertutup pada himpunan ini. Makanya dia dikatakan bukan subruangnya, karena tidak memenuhi sifat tersebut. Nah, kita lihat contohnya, nah ini mungkin mulai pusing ya, karena mulai pakai banyak logika. Kalau kemarin banyak hitung-hitungan, ya sekarang hitung-hitungannya nggak banyak, cuman logikanya mulai harus bermain. Jadi misalkan di sini saya punya pertanyaan, tunjukkan bahwa himpunan berikut merupakan ruang bagian dari R3. Nah, pertama, untuk membuktikan dia ruang bagian, maka kita harus membuktikan bahwa dia tertutup pada penjumlahan. Nah, misalkan, ini nggak saya tulis semua ya, karena
Kalau saya tulis semua nggak cukup bagiannya, saya punya misalkan A ya, A itu anggota dari, eee, L ini ya. Jadi dia memenuhi sifat misalkan S1, kemudian di sininya 1-1, 2 seperti itu. Dan saya punya B juga yang merupakan anggota dari L, di mana B itu nilainya adalah S2, 1-1, 2. Nah, kita ingin menunjukkan apakah dia tertutup pada penjumlahan. Maka di sini saya akan tuliskan nilai dari A ditambah B itu akan sama dengan nilai dari S1 ditambah S1, 1-1, 2, kemudian ditambah S2 nilainya adalah 1-1, 2 seperti ini. Tapi ini belum jawabannya ya. Kenapa? Karena kan kalian harus membuat dia tertutup. Kalau nggak bisa gimana Bu? Ya berarti dia memang tidak tertutup. Tapi kalau memang dia tertutup seharusnya bisa mengikuti lingkungannya. Nah, di sini kan kita mau lihat apakah A tambah B di sini ya, A tambah B adalah anggota dari L juga. Nah, harus kalian lihat bahwa L itu adalah bilangan real dan ada vektornya. Dan vektor itu harus 1-1, 2. Bisa kalian lihat di sini, saya mulai modifikasi. Kan ini dia punya vektor yang sama ya. Berarti bisa saja saya tuliskan seperti ini. Nilai dari S1 ditambah dengan nilai dari S2, ini bisa saya kelompokkan dengan sifat asal distributif ya. Sini nilainya dari 1-1, 2. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian kita harus make sure atau meyakinkan bahwa dia memenuhi semua elemen yang ada di lingkungannya. Tadi, S ini harus bilangan real. Kita lihat di sini S1 kan bilangan real karena dari unsurnya A. Tadi S2 juga bilangan real. Bilangan real ditambah bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real kan. Makanya bisa saya simbolkan, misalnya S1 ditambah S2 itu jadi P ya. Saya tulis di sini lanjutin P, gitu. Di mana P itu artinya adalah S1 ditambah S2. Nah, nanti kalau kalian nulis lengkap, itu harus kalian jelasin ya, maksud P itu apa. Kalau ini saya secara lisan aja. 1-1, 2 seperti itu. Kemudian vektornya sudah sama nih. Berarti apa? A tambah B itu sama dengan P 1-1, 2. Ini mana dia anggota dari L. Karena dia tertutup. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa A ditambah B tertutup. Tapi itu baru satu sifat. Sifat yang kedua, kita juga harus membuktikan bahwa dengan perkalian bilangan real, dia juga tertutup. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua mungkin saya di bawah ya. Semoga muat nih ya. Misalkan saya mau pakainya alfa deh biar sama ya. Alfa dikali, misalnya saya ngambil A aja ya. Alfa A gitu. Alfa dikali A. A itu nilainya kan tadi S1, 1-1, 2. Atau kalau kalian mau lebih amannya misalnya nggak jangan A, Bu, kan udah dipakai. Ya udah misalnya kalian mau ganti Q gitu. Kemudian di sininya jadi S, misalnya jadi T. Kan boleh juga kan? Ini hanya lambang aja. Nah, gini misalnya. Nah, ini juga boleh. Nah, sekarang kita lihat apakah dia tertutup atau tidak pada anggota himpunan P ini. Alfa itu kan bilangan real dikali bilangan real.
Bilangan real kali bilangan real jadi apa? Bilangan real juga kan? Makanya bisa kita ibaratkan misalnya alfa dikali T, saya simbolkan lagi dengan R, misalkan seperti itu. Di mana R ini juga adalah anggota bilangan real, maka dia akan tertutup. Karena apa? R-nya sudah bilangan real, kemudian vektornya juga sama. 1, -1, 2. Maka dia juga anggota dari L. Karena 1 dan 2 berlaku, artinya sama-sama tertutup pada lingkungan L, maka yang bagian A ini merupakan ruang bagian dari R3. Seperti itu. Jadi agak panjang ya jelasinnya. Kita lihat, kita punya juga cara lain. Bu, kayaknya yang syarat pertama sama syarat kedua saya pengen langsung digabungin aja biar lebih singkat. Jadi kalau tadi kan penjumlahan kita buktikan tertutup sendiri, yang kedua perkalian skalar kita buktikan tertutup sendiri. Nah, ada lagi caranya yang berbeda, yaitu langsung digabungkan, yaitu perkalian skalar dengan penjumlahannya langsung digabungkan. Nah, itu juga ada yang menggunakan cara seperti itu. Jadi kalau yang tadi, eee masing-masing dibuat ya. Ini contohnya yang tadi kita kerjain, yang bagian pertama. Nah, ada juga yang langsung menggabungkan. Jadi misalkan X-nya anggota L, Y-nya anggota L-nya juga, kemudian langsung dikalikan dengan bilangan skalarnya. Bilangan skalarnya itu maksud saya tuh sering ngomongnya bilangan skalar, sebenarnya itu maksudnya ada bilangan real ya. Nah, di sini kita gabungkan, ini juga digabungkan. Nah, ini kan akan berubah menjadi sifat distributif. Pada intinya ini adalah perkalian bilangan real kali bilangan real, hasilnya kan real. Ini juga bilangan real kali bilangan real, real. Real tambah real, hasilnya jadi bilangan real juga. Jadi ini akan menjadi bilangan real. Kemudian ini kan vektor yang di lingkungan L tadi. Maka kita bisa mengatakan dia tertutup, seperti itu. Jadi buat mengatakan dia terbuka atau tertutup, kita melihat dari, bentuknya, apakah masih memenuhi pada lingkungan tersebut atau tidak. Nah, kemudian kita lihat bagian yang B. Yang B itu adalah pertanyaan untuk yang ini ya, jadi lebih panjang lagi, masuknya udah ke penjumlahan. Sebenarnya sama kayak tadi, kita harus bisa membuktikan dia tetap pada bentuk itu, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, kita pakai 2 cara. Cara pertama, yaitu kita ambil di sini, pemisalannya dulu, kita punya alfa X di sini, di mana, eee, ini untuk perkalian ya. Jadi alfa X itu vektornya terbentuk pada L, jadi dia memenuhi sifat ini dari pertanyaan dan dikalikan dengan bilangan real. Nah, ternyata ini kan memenuhi sifat distributif ya, makanya akan berubah jadi alfa S sekian ditambah alfa T dengan vektor sekian. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita harus mempertahankan bentuknya. Jadi kita harus bisa kembalikan lagi ke bentuk ini pertanyaannya. Ini ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita bisa simbolkan alfa dikali S bilangan real kali bilangan real. Kan hasilnya juga jadi real. Jadi kita misalkan dengan S1 di sini. Kemudian ini juga sama alfa dikali T, bilangan real kali bilangan real. Saya simbolkan dengan T. Nah, ternyata bentuknya udah sama lagi kayak lingkungan pi. Nih, lingkungan pi kan ini ya. S 10-1 ditambah T 0, 1, 2. Nah, ternyata bentuknya sudah mengikuti lagi dari lingkungan pi. Maka kita mengatakan dia tertutup pada perkalian skalar. Nah, sekarang kita buktikan penjumlahannya. Tadi kita udah punya X, berarti kan butuh satu lagi ya. Kita ambil Y yang dimana dari lingkungan V juga, maka formatnya seperti ini, dan kita jumlahkan. Jadi X ditambah Y, hasilnya secara asosiatif akan seperti ini. Jadi kan ini S, P, T, R, gitu ya. S ditambah P, T ditambah R. Seperti itu. Dan dia masih dalam bentuk lingkungan pi.
Makanya kita bisa mengatakan bahwa dia juga tertutup. Syarat yang kedua gimana? Syarat yang kedua juga sama. Jadi kita langsung menggunakan penjumlahan yang merupakan hasil dari perkalian bilangan real. Hasilnya juga sama seperti yang cara pertama. Jadi kita bisa membuktikan bahwa himpunan berikut baik L ataupun V itu adalah ruang bagian dari R3. Oke, itu ya. Mungkin mungkin mulai ngerasa bingung atau kesulitan, tapi wajar kalau misalnya baru belajar, yang penting sering latihan aja. Jadi nanti logikanya bisa keasah, cara modifikasi aljabarnya juga dapat. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu kebebasan linear dan basis di R3. Jadi ketika kita mengatakan dia bebas linear, kalian harus perhatikan bahwa ada syaratnya. Apa itu? Kita bisa mengatakan sebuah himpunan M, ada sebanyak M buah ya di sini. Vektor S di R3 adalah bebas linear jika hasil kombinasi linearnya sama dengan nol, berakibat setiap koefisiennya bernilai nol. Jadi kalau kombinasi linear aja itu kan nggak ada sama dengan nol ya. Jadi dalam hal ini kita menyatakan bebas linear jika kombinasi linear yang sama dengan nol, maka koefisiennya semuanya adalah nol. Kayak gitu ya. Contohnya yang bagian B. Apakah himpunan B bebas linear di R3? Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa menambahkan ya. Caranya gimana? Kita mungkin ambil coret-coretannya ya. Jadi di sini, kita bentuk pertanyaannya sesuai dengan definisinya. Jadi saya ambil pakai nilai yang sama ya, S1, S2, dan S3. Jadi S1 dikali vektor I, yaitu 1, 0, 0, itu ya, ditambah S2 dikali C itu adalah 0, 1, 0, ditambah S3 yaitu 0, 0, 1. Apakah ini selesai? Belum, karena formatnya sama dengan 0. 0 di sini adalah vektor ya, jadi vektor 0. Jadi dia menyesuaikan kalau R3 ya berarti 0, 0, 0. Itu ya. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Dari hasil perhitungan ini kan kita dapat ya, S1 kali 1 ditambah S2 kali 0 ditambah S3 kali 0. Nah, ini saya langsung aja ya. Hasilnya kan jadi S1. Kemudian ini juga sama. S1 kali 0 ditambah S2 kali 1 ditambah S3 kali 0. Hasilnya akan jadi S2. Dan yang terakhir juga sama. Caranya kita jumlahkan dari hasil perkalian dengan bilangan realnya. Dan kita dapat hasilnya S1, S2, dan S3 sama dengan 0 semua. Gitu ya. Akibatnya apa? Kita punya setiap S itu, baik itu S1, S2, ataupun S3 adalah 0. Di mana dia memenuhi definisi. Maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan B bebas linear di R3. Gitu ya. Jadi kita bikin kombinasi linear ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah himpunan vektor K ini bebas linear atau tidak. Caranya sama. Kita bentuk kombinasi linear yang sama dengan nol dan kita cari masing-masing koefisiennya. Apakah dia nol semua atau tidak. Kalau salah satunya saja dia tidak nol, maka gagal bebas linearnya. Artinya dia bukan bebas linear. Jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau semuanya nol, baru kita katakan bebas linear. Kalau ada satu saja yang bukan nol, dia langsung gagal. Nah, di sini ya.
eh, saya nggak tulis ulang karena di sini sudah ditulis. Jadi kita bentuk tadi vektor apa sih Pak? Vektor K ya. Vektor K S1 dikalikan yang vektor pertama S2 sampai ke S3 sama dengan nol. Jadi kalau ada yang nanya Bu, nolnya dari mana? Ini dari definisi ya. Definisinya ini. Ini masih sering ada yang nanya, kenapa harus nol nol nol? Karena ini definisi untuk membuktikan bebas linear. Seperti itu. Nah, kemudian kita susun kayak tadi. Jadi kita kalikan masing-masing S1 kali 1 gitu, ditambah S2 kali nol ditambah S3 kali nol. Nah, akibatnya seperti ini bentuknya. Kemudian bagaimana? Selanjutnya adalah kita membuat penyelesaiannya. Karena tadi kita mau mencari koefisien ya, berarti sama aja kayak kita nyari variabel nilai X1, X2, X3 kalau di SPL, gitu ya. Maka kita ubah lagi menggunakan OBE. Jadi ujung-ujungnya OBE lagi ya, gitu. Jadi kita akan membentuk augmented matrix kembali. Jadi dari vektor-vektornya nih, kita udah dapat nilainya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan vektor 0, gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan dengan metode Gauss atau Gauss-Jordan, tergantung dengan pertanyaannya, dan kita dapat hasil akhirnya ini. Saya nggak bahas lagi untuk OBE-nya, saya langsung bahas di hasil akhirnya. Nah, hasil akhir seperti ini bisa kalian lihat ya, bahwa setiap eh, vektornya di sini ujungnya ada vektor nol. Artinya apa? Ini sering saya tulis untuk mempermudah aja ya. Jadi S1, S2, S3. Jadi saya punya S1 sama dengan nol, S2 sama dengan nol, dan S3 itu juga sama dengan nol. Akibatnya apa? Himpunan vektor K juga bebas linear. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke definisi basis ya. Jadi kita lihat dulu ada dua definisi ini di sini. Ada spanning dulu, span, membangun, merentang, sama aja ya. Tinggal bahasa Indonesianya aja atau bahasa Inggrisnya. Ada yang nyebutnya span, ada yang mau bilang membangun, ada yang nyebutnya merentang. Ada konsepnya sama, yaitu apa? Ketika kita mengatakan suatu himpunan vektor itu membangun, maka kita harus menyatakan kombinasi linearnya tersebut. Jadi kalau bisa dinyatakan dalam kombinasi linear, maka kita katakan dia merentang, membangun, atau merupakan span. Atau ada yang bilangnya spanning. Itu ya. Jadi dia harus bisa dinyatakan dalam kombinasi linear. Kemudian kita masuk ke himpunan M buah vektor di sini. Ketika kita menyatakan basis, kita harus membuktikan bahwa dia bebas linear dan membangun. Coba saya mau tanya, masih ingat nggak syaratnya bebas linear? Baru banget kan tadi? Apa yo syaratnya bebas linear? Ayo, syaratnya bebas linear apa? Kombinasi linearnya sama dengan nol dan hasil koefisiennya sama dengan nol. Nol. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, kita akan menunjukkan dia basis. Berarti kita tunjukkan dua hal. Pertama, dia tunjukkan bebas linear. Yang kedua, span. Boleh nggak dibalik, Bu? Boleh. Bebas. Yang penting dua-duanya ditunjukkan. Nah, sekarang kita akan menunjukkan sesuai PPT ya. Jadi yang di PPT itu nunjukin bebas linear dulu. Jadi saya akan menunjukkan dia bebas linear dulu. Ini sama kayak tadi, yaitu kita bentuk kombinasi linear sama dengan nol. Nah, dari kombinasi linear yang sama dengan nol ini, selanjutnya kita bisa membentuk persamaan menjadi seperti ini ya.
Dan kita kembalikan lagi ke sistem OBE, nanti kalian bisa hitung OBE-nya dan didapat, bahwa setiap koefisiennya itu 0. Ketika hal ini terjadi, maka kita mengatakan bahwa B bebas linear, gitu ya. Nah, sekarang kita mencari merentang atau membangun. Ini mungkin yang belum kita, coba ya. Untuk membangun, kita bisa menunjukkan bahwa untuk, eee, B membangun R3, kita harus menunjukkan bahwa kombinasi linearnya itu dapat membentuk vektor yang ada di R3. Jadi kita bentuk kombinasi linear kayak tadi, tapi bedanya kalau bebas linear itu 0 semua, nah kalau yang membangun, merentang, kita harus pilih vektor umum di sini. Jadi bukan hanya vektor 0. Pi1, Pi2, Pi3, seperti ini. Kemudian kita ubah jadi bentuk seperti ini, AX sama dengan B, gitu ya. Nah, kemudian, kita ingat yang definisi kemarin ya. Sempat kita katakan kalau misalnya dia punya solusi, istilahnya kan kita mau cari solusi nih ya, bahwa nilai Pi1, Pi2, Pi3 itu mungkin ada jika S1, S2, dan S3-nya itu memenuhi atau ada angka-angka yang bisa menggantikannya. Sama aja kita mencari, istilahnya kalau dulu SMA ya, saya pakai simbol SM aja. Ketika kita punya AX sama dengan B di sini, kita bisa mengatakan nilai X itu ada gitu, kalau misalnya kita bisa menghitung nilai dari A inverse dikali B-nya, gitu ya. Nah, untuk menunjukkan punya A inverse, berarti dia harus, matriks yang bisa, dibalik, istilah, matriks yang inversible, matriks yang punya inverse, gitu ya. Karena kan dia butuh A inverse. Nah, untuk mempunyai inverse, berarti dia harus dipastikan bukan matriks singular. Nah, makanya di sini muncul teori, kenapa tiba-tiba ada nilai determinan. Ketika kita mengatakan matriksnya itu bukan matriks singular, berarti apa? Determinannya itu tidak boleh atau tidak sama dengan nol. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita mau mencari bilangan apakah ada yang memenuhi gitu ya, untuk membangunnya, kita bisa menggunakan sifat determinan. Jadi kita hitung determinan dari matriks ini. Gitu. Nah, nanti tinggal dihitung, tinggal kalian terserah mau caranya apa, mau pakai kofaktor, minor yang udah dipelajari di teorema sesi 2 atau misalnya mau pakai, OBE misalnya diubah dulu jadi matriks segitiga dan lain sebagainya, silakan. Karena harusnya jawabannya konsisten, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak konsisten, kemungkinan ada kekeliruan perhitungan. Jadi hati-hati. Kalau ngitung misalnya, Bu, kalau matriks segitiga berarti, udah langsung tinggal ngitung, diagonal ya kan? Iya, tapi perhatiin bentuknya ya. Kalau emang dia matriks segitiga ya berarti emang bisa langsung diagonal. Tapi kan kalau misalnya yang di determinan B gini ya, ini kan bukan matriks segitiga. Jadi hati-hati pilih cara juga, jangan sampai keliru. Jadi harus dilihat bentuk-bentuk atau prasyarat untuk menggunakan rumus-rumusnya. Nah, di sini, kita dapat nilainya itu sama dengan -5, di mana determinan hasilnya -5 itu tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka sudah pasti dia bisa membangun R3, seperti itu. Tapi kalau ditanya tadi ya, pertanyaannya kan apakah basis atau bukan? Kalau kalian cuma jawab seperti ini belum selesai. Karena kalian harus membuat kesimpulan juga. Apa kesimpulannya? Karena apa tadi ya simbolnya? B ya. Karena B merentang dan juga bebas linear di R3, maka B adalah basis di R3. Jadi itu harus lengkap definisi dan kesimpulannya. Seperti itu. Nah, ini sampai sini dulu nih. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Silakan. Saya kasih waktu dulu buat kalian mahamin.
Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Jadi kita akan masuk terkait dengan kebebasan linear lagi nih, masih sama ini jadi ngulang lagi nih sebenarnya ya. Eee, ini saya lanjut karena tadi contohnya juga sama, vektor IJK. Nah, di sini ya, kita bisa mengatakan himpunan M buah vektor bebas linear jika dan hanya jika sistem persamaan linear homogen, BS sama dengan 0, hanya punya jawab triple S sama dengan 0. Ini sebenarnya yang kayak tadi ya, kalau misalnya dibikin kombinasi linear sama dengan 0, maka nilainya, koefisiennya itu harus sama dengan 0 semua. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada himpunan vektor U, di mana U ini ada 4 vektor ya, 1 sampai 4 di sini. Nah, kemudian, kita ingin melihat apakah dia itu, punya bebas linear atau tidak. Nah, kita bisa susun bentuknya seperti ini sama ya bentuk penyusunannya. Kita lihat bahwa untuk U, dia di sini punya 4 vektor dan, eee, kita mau mencari solusinya. Solusinya itu akan berjalan juga karena vektornya tadi ada 4, maka S-nya itu juga akan ada 4, ya kan, S1, S2, S3, S4. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mengatakan punya jawab tak trivial. Kemarin kita udah belajar ya, ketika kita ketemu, persamaan linear yang yang variabelnya itu lebih sedikit atau lebih banyak dari, SPL-nya. Jadi maksud teorema ini, itu membahas terkait dengan lebih banyaknya variabel dibandingkan dengan vektor yang tersedia, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian ketemu kasus yang seperti ini, kalian bisa mengatakan dari dalil ini, himpunan vektor tidak, bebas linear. Gitu ya. Jadi bisa dilihat dari definisi, pada teorema yang sesi 2 kemarin, terkait dengan kondisi kanonisi ketika persamaan linearnya itu lebih banyak dibandingkan dengan variabelnya atau sebaliknya. Nah, sekarang kita punya lagi himpunan vektor yang memuat vektor 0, itu tidak bebas linear. Nah, mungkin di sini ada yang mau nyoba, kenapa kok memuat vektor 0 langsung gagal bebas linear ya? Ada yang mau nyoba memahami kalimat ini? Karena karena belum ada yang nyoba, jadi saya langsung jelasin ya, kenapa dia dikatakan tidak bebas linear, karena tadi ya, kan kita udah mendefinisikan bahwa bebas linear itu adalah kombinasi linear sama dengan 0 dan koefisiennya itu harus 0 semua. Bahasa gampangnya begitu ya. Mungkin bahasa resminya harusnya, lebih panjang lagi. Kok bisa gagal? Tadi saya katakan kalau salah satunya tidak 0, itu udah langsung tidak bebas linear. Nah, karena dia punya vektor 0, gitu ya, ketika saya ganti bilangan skalarnya, bilangan realnya atau koefisiennya bukan 0, misalnya dengan angka 1, itu langsung memenuhi kombinasi linear yang sama dengan 0 juga, padahal harusnya koefisiennya kan 0. Di sini tapi bukan 0. Akibatnya apa? Dia langsung tidak bebas linear. Jadi kalau ketemu vektor 0, pasti dia tidak bebas linear. Nah sekarang, kita masuk lagi, ini sebenarnya ngulang yang tadi ya sebelumnya.
Jadi kita punya vektor di R3 itu ya, kemudian kita punya vektornya himpunannya lebih dari 3. Contohnya tadi ada 4. Nah, kalau kalian punya kondisi seperti ini, di mana M-nya lebih dari ruang vektornya, maka kita bisa mengatakan tidak bebas linear. Kenapa? Alasannya sama kayak yang sebelumnya, yaitu dari ini, yang ini ya, sorry, yang ini. Dia akan punya solusi yang, tidak trivial. Jadi, misalnya kan tadi M-nya lebih dari 3, akibatnya vektornya kan juga lebih dari 3. Padahal kita, eee, cuman punya vektor di ruang R3. Istilahnya cuma ada 3 elemen, tapi bilangan koefisiennya itu atau S-nya misalnya itu lebih dari 3. Nah, untuk mencari variabelnya itu kan istilahnya ada kurangnya ya, dari bilangan yang dicari. Jadi nih kalimatnya, matriks epsilon untuk matriks koefisien punya paling banyak 3 baris tan nol yang kurang dari banyaknya bilangan yang dicari. Karena yang kita nyari, misalnya koefisiennya kita sebut S, maka kita harus mencari sampai dengan Sm, sebanyak M buah. Tapi dia nggak ada sampai sebanyak itu. Makanya dia tak trivial. Karena dia tak trivial, maka dia tidak bebas linear. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, eee, kita masuk ke basis juga. Nah, merentang juga ada teorinya, sama kayak tadi kalau kita bisa menyatakan suatu vektor dalam kombinasi linear, maka kita dapat mengatakan itu membangun atau merentang. Dan untuk membuktikan basis, kita harus membuktikan dia bebas linear dan membangun. Nah, untuk menunjukkan membangun, tadi sudah diperlihatkan ya contohnya juga, kalian bisa menunjukkan dengan menggunakan determinan. Contohnya ini ya. Nilai min 5 kan tidak sama dengan nol, kalau tidak sama dengan nol berarti dia menentang. Kemudian juga tadi, udah dijelaskan dia bebas linear, maka B-nya itu adalah basis. Nah, ini harus dijelasin dua-duanya ya, membentang, merentang, membangun, bebas linear harus masing-masing dijelaskan. Nah, kita ambil kesimpulannya. Tadi kalau kesimpulannya dia misalkan kita mainnya di R3 ya, kita bicara R3, kalau misalnya dia nggak mungkin kurang dari nol ya kan, kalau nol berarti nggak ada vektornya ya. Jadi minimal kan ada satu vektor, makanya di sini ada satu himpunan vektor gitu ya, sampai misalnya kurang dari 3 gitu ya. Dalam hal ini contohnya misalnya ada satu atau 2 vektor gitu, kita mengatakan kalau dia kurang dari banyaknya R3, yaitu kurang dari 3, maka dia tidak membangun, gitu ya. Bisa kalian buktikan nanti, dia itu akan sulit untuk dilakukan perhitungannya. Kemudian, tadi juga kita udah lihat buat basis kan ada bebas linear. Bebas linear itu harus pas antara, eee, kalau yang di teorema sesi 2 kemarin, antara persamaan linear dengan variabelnya. Jadi harus sama jumlahnya, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nah, ini juga makanya muncul, kenapa B itu basis dari R3, dia harus punya tepat 3 unsur, karena ada di R3, gitu ya. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Penjelasannya ini Bang, bagian bawahnya, kalau mau secara tertulis. Jadi kalau M-nya kurang dari 3, itu nggak bisa membangun R3, karena cuman misalnya punya 2 vektor, mau ngebangun R3, nah itu kurang. Jadi dia bukan basis. Nah sekarang, kalau lebih gimana? Kalau lebih, ya tadi kita nyarinya juga kelebihan buat nyari S-nya, nyari koefisiennya, itu juga akan menyebabkan dia tidak bebas linear, jadi nggak bisa juga. Makanya untuk membentuk, basis, dia itu harus punya unsur yang nggak lebih, nggak kurang dari 3 kalau lagi di R3, gitu ya. Beda cerita kalau lagi di R2. Nah, jadi muncullah dalil ini. Himpunan vektor B adalah basis dari R3 jika hanya dan jika setiap unsur R3 dapat dinyatakan secara tunggal dengan tepat satu cara sebagai kombinasi linear dari B. Karena tadi
dia nggak mungkin bentukannya solusi yang lebih dari satu. Yang kemarin kan kita ada tuh belajar solusi tak hingga, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk hitung-hitungan lagi. Jadi udah nggak teori-teori banget. Kalau yang tadi teori banget ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan cara perhitungan panjang vektor dan jarak dua buah vektor. Nah, sebelum masuk ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu dulu. Silakan. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, maka saya lanjutkan ke panjang dan jarak dua buah vektor. Jadi mungkin di sini ada yang lebih apa familiar dengan bahasa nom atau panjang itu sama ya. Jadi kita mencari nom A misalnya di sini atau panjang dari A, biasanya ada yang nulisnya dengan dua seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi panjang dari A atau nom A ini sama dengan mengkuadratkan seluruhnya, kemudian ditambahkan. Karena apa? Karena kalau panjang itu kan nilainya tidak mungkin negatif ya. Makanya di sini menggunakan akar. Kalau nilai dari akar udah pasti hasilnya positif. Mungkin di matematika kalian pernah ketemu ya. Bedanya misalnya x kuadrat sama dengan 4 dan dituliskan misalnya X sama dengan akar dari 4. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau hasil akar itu udah pasti hasilnya positif. Tapi kalau hasil dari X kuadrat sama dengan 4 bisa kalian tuliskan sebagai X sama dengan plus minus 2 gitu ya. Jadi hati-hati dengan penulisan. Makanya kalau ada yang mau menulis menggunakan akar dari hasil persamaan kuadrat, di depannya ditulisin plus minus gitu. Makanya jangan bingung kalau di kalkulator kalian nyari nilai akar 5 akar 4 hasilnya positif semua. Beda ya soalnya cara penulisannya. Nah, kemudian kalau di R3 dia juga akan sama. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Jadi dikuadratkan semua, ditotalkan, dan diakarkan. Seperti itu. Contoh ini. Ini tinggal kita kuadratin masing-masing, kemudian dijumlahkan, dan diakarkan. Jadi hasilnya 4 kuadrat, kan hasilnya 16, ditambah 9. Jadinya sama dengan akar
Oke, putus ya tadi. Karena mungkin lagi hujan juga, jadi koneksi internetnya jadi keputus, jadi tidak bagus. Sekarang udah terdengar lagi suara saya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Dengar, Bu. Udah, Bu. Udah nggak ada gangguan lagi. Karena lagi hujan lebat di rumah saya. Kebetulan saya lagi nggak di kantor hari ini. Gimana di rumah kalian lagi hujan juga nggak? Gerimis, Bu. Gerimis, Bu. Ya, Bu. Panas, Menjelang panas. 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 Kalau panas masih cerah. enak ya kalau udah musim hujan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Yang tadi kepotong. Nah, jadi yang tadi kepotong kita lagi ngebahas jarak ya. Jadi jarak itu bisa kalian lihat ada jarak di R2, ada jarak di R3. Pada intinya dua-duanya berbicara terkait dengan selisih dari vektor. Nah, ketika kalian mencari jarak, jarak A ke B atau jarak B ke A itu sebenarnya sama. Kayak kalian bicara jarak dari Jakarta ke Bogor sama jarak Bogor ke Jakarta, ya sama aja. Karena jarak itu kan sama tadi bilangan yang eh, apa satuannya skalar ya. Jadi ya angka aja gitu, nggak ada arahnya. Nah, ini makanya angkanya positif seperti itu. Nah, di sini kita punya rumusnya A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat untuk yang di R2 dan untuk yang di R3 itu tinggal setiap elemennya dikurangin aja. Itu sama juga ya. Kemudian ini contoh perhitungannya. Tinggal dikurangkan dengan elemen yang bersesuaian ya. 4 dikurang 3 dikuadratkan, 5 dikurang 3 dikuadratkan, 1 dikurang min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya akan menjadi 3. Satuannya ya mengikuti bentuknya ya. Berarti 3 satuan panjang. Seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Kita akan kenal juga ada perkalian. Di mana perkalian itu ada perkalian titik atau perkalian dot. Dan juga ada perkalian cross atau perkalian silang. Untuk R2 ataupun di R3. Nah, kita kenal dulu perkalian titik. Mungkin juga sudah kalian pelajari di SMA. Ya, untuk ada petir barusan. Untuk yang di perkalian titik, itu sama saja dengan nom A dikali nom B kali cos theta. Jadi seperti itu, di mana karena di sini nomnya untuk apa kasus ini untuk A yang tidak sama dengan nol ataupun B yang tidak sama dengan nol. Bisa kalian lihat ya, ini adalah maksudnya adalah vektor ya. Jadi vektor A bukan vektor nol, vektor B juga bukan vektor nol. Jadi kalau yang di bold itu menunjukkan dia vektor di PPT ini ya. Nah, kalau A sama dengan nol atau B-nya yang sama dengan nol gimana? Ya, karena dia vektor nol pasti panjangnya juga kan nol kan. Ketika kalian kalikan nom yang bersatuannya nol dengan bilangan berapapun gitu, itu akan menjadi nol. Makanya vektor A kali vektor B ya akan menjadi nol kalau salah satu vektornya adalah vektor nol. Gitu gampangnya. Kemudian akibatnya apa? Kalau salah satu sudutnya nol ya, kalau nomnya salah satunya nol ya perkalian dotnya langsung nol. Kemudian theta itu apa? Theta itu adalah sudut antara A dan B. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya bentuknya siku-siku gimana? Ya, kembali lagi kan misalnya tetanya bentuknya siku-siku. Cos dari 90 berapa? Ayo. Cos dari 90? 0, Bu. 0 juga ya. Nah, akibatnya apa? Walaupun di sini panjang A dan panjang B-nya tidak 0, tetapi karena cosnya 0, maksudnya cosnya hasilnya atau nilainya 0, maka perkalian dotnya juga akan menghasilkan 0. Jadi kalau yang nilai sudutnya 90 derajat bukan berarti nom ada nomnya pasti 0, tapi perkalian dotnya yang 0 gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya definisinya dari ini ya yang utamanya. Jadi nggak usah terlalu banyak diapalin kondisi-kondisinya, cukup kalian pahamin aja kalau kondisi kayak gini akibatnya apa. Seperti itu. Kemudian
dulu waktu SMA ya, SMA juga, mungkin yang sederajat juga, kita belajar dalil kosinus. Nah, buat dalil kosinus ini juga keluar lagi nanti perhitungannya. Jadi ketika kita mau menghitung jarak ya gitu antara A dan B gitu, kita bisa menghitung dengan menggunakan B kuadrat ditambah A kuadrat min 2 kali 6A kali 6B eh, kali cos theta. Ini nggak saya akan bahas pembuktiannya seperti apa. Cuman ini sudah pernah kalian dapat dulu waktu kalian sekolah. Ini ya, kalau kalian mau detailnya ya silakan dicoba diuraikan dari masing-masing rumusnya. Cuma ketika kita mengatakan 2A dot B, ini akan sama dengan perkalian masing-masing. Ini apa sih maksudnya, Bu? Jadi kan kita punya A dot B gitu ya. Misalnya vektornya A1, A2, A3. Kemudian ini sebenarnya penurunan rumus ya. Cuman di sini saya langsung masuk ke rumusnya aja. Jadi penurunannya silakan kalian pelajari kembali sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita punya A dot B, selain dia definisinya yang tadi, A kali nom B kali cos theta, kita juga bisa mengartikan sebagai A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Seperti ini. Gitu. Jadi itu maksud dari perkalian dot. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan bentuk soalnya. Butuh yang mana. Gitu ya. Ini ya. Dalilnya ditaruh di dalam kotak. Kalau yang cos theta nilainya bagaimana, Bu? Ini sebenarnya sama aja kayak tinggal dibalik-balik aja dari rumus utama yang ini. Jadi jangan terlalu banyak ngapalin rumus-rumus, itu formatnya sama. Sebenarnya malah rumus kalau bisa jangan dihafalin ya, tapi dipahamin dapatnya dari mana, jadi lebih paham, lebih jelas juga. Nah, tadi kita udah bicara perkalian titik, sekarang masih di perkalian titik, tapi kita bicara terkait sudut-sudutnya, dampak-dampaknya. Jadi kita punya misalnya vektornya dikalikan dengan vektor itu sendiri, perkalian titiknya. Misalkan vektor A dikali vektor A gitu ya. Ini akan menghasilkan nom A kuadrat, atau bisa juga dengan bentuk seperti ini. Tetapi kalau misal kita punya di sini, kita pastiin dulu kalau vektor A tidak sama dengan vektor 0 dan vektor B bukan vektor 0 juga, kita punya 3 kondisi nih. Ada sudut lancip, tumpul, sama siku-siku. Tadi udah sempat kita bahas ya. Kalau misalnya dia punya sudut siku-siku, berarti kan tadi nilai cos-nya akan menjadi cos 90 derajat. Maka dia akan bernilai 0. Karena dia siku-siku. Pi per 2 ya, sama aja. Kan, siku-siku ya. Tetapi ketika kita punya sudut lancip, misalnya, sudut lancip itu artinya apa? Kurang dari 90 derajat. Nilai cos ketika kurang dari 90 derajat berarti akan memenuhi nilai cos di kuadran 1. Ya kan? Nilai cos di kuadran 1 positif atau negatif? Ayo. Cos di kuadran 1. Masih ingat nggak kuadran? Trigonometri kan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Negatif. Kuadran 1 itu positif. Maka nilainya perkalian titiknya kan tadi ya rumusnya nom A kali nom B kali cos theta. Nom itu kan nilainya pasti positif, ya kan? Kemudian eh, kan juga kita udah jamin ya bahwa panjangnya itu tidak sama dengan 0 karena tadi kita bikin persyaratan dia bukan vektor 0 dua-duanya. Jadi udah pasti dia masing-masing lebih dari 0. Kemudian dikali cos theta. Ketika dia lancip berarti dia akan positif. Positif kali positif kali positif hasilnya juga akan positif. Artinya apa? Dia akan lebih dari 0 untuk perkalian titiknya. Kemudian untuk sudut tumpul. Nah, kalau tumpul, tumpul itu kan berarti lebih dari 90 derajat. Tapi nggak lebih dari 180 derajat. Itu ya. Berarti dia ada di kuadran 2.
nilai kuadran 2 untuk cos itu adalah negatif. Contohnya, hitung aja coba cos 120 derajat. Nah, nanti itu akan hasilnya negatif. Nah, karena nilainya negatif, sedangkan panjang nomial selalu positif atau lebih dari nol, maka positif dikali negatif. Maka hasilnya akan jadi negatif juga. Makanya kalau dia sudutnya tumpul, perkalian dotnya akan kurang dari nol. Karena dia nilainya negatif. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak usah diapalin banget gitu. Ya kapan lancip, kapan tumpul. Tapi lebih baik pakai pemahaman. Jadi lebih jelas juga buat kalian semua. Kemudian, cara menentukannya, ya tinggal dihitung perkalian dotnya. Misalnya dibalik, kalian mau nentuin sudut-sudutnya. Di sini kalian punya A dot B. Tadi kalau misalnya dia sudut lancip, maka dia lebih dari nol perkalian dotnya. Kalau sudut tumpul, dia akan negatif atau kurang dari nol. Jadi tinggal disesuaikan sama hasil perkalian titiknya. Nah, selanjutnya di sini saya punya sifat-sifat perkalian titiknya. Jadi untuk perkalian titik ini bisa kalian lihat bahwa A, B, C ini ada di anggota R3 atau berlaku juga untuk di R2 dan berlaku ketika kalian melakukan perkalian titik A dot B misalnya. Nah, A dot B itu akan menjadi bilangan skalar atau bilangan real. Jadi bukan lagi di R2 atau R3, tapi berubah jadi di R1, gitu ya. Jadi cuma satu elemen jawabannya. Kemudian kalau komutatif, dia berlaku A dot B sama dengan B dot A. Karena definisinya ya kan A dot B itu artinya A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Perkalian komutatif, penjumlahan juga komutatif. Makanya A dot B itu akan komutatif dengan B dot A. Kemudian distributif juga berlaku. Karena tadi ya, konsep penjumlahan perkalian sama, berlaku juga komutatif, asosiatif, distributif, dan juga dengan perkalian bilangan real lainnya. Seperti itu. Kemudian, kalau ketemu A dot A lebih dari nol, kalau A-nya tidak sama dengan nol, gitu ya. Karena kalau vektor nol istilahnya dikali vektor nol, ya kan hasilnya jadi nol juga kan. Makanya di sini di nomor 4 dinyatakan sifatnya. Ini definisinya bisa kalian lihat pembuktiannya. Sekali lagi kalau membuktikan sesuatu itu nggak bisa dengan contoh, tapi kalau mau menunjukkan gagal, misalnya tidak berlaku, itu bisa dengan kontradiksi atau contoh penyanggah, satu aja gagal, ya udah itu tidak berlaku umum berarti. Tapi kalau kalian mau menunjukkan berlaku umum, rumusnya itu harus semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian silang. Untuk perkalian silang, dia beda ya, bukan seperti perkalian vektor, bukan perkalian titik perkalian titik yang hasilnya ada di R saja atau bilangan real saja, tetapi dari vektor ini dia akan, berubah, tetap menjadi bentuk vektor istilahnya gitu ya, tapi berubah, angka-angkanya. Nah, kita lihat di sini untuk A kali B. Ini ada rumusnya silakan kalau mau dihafal atau kalau yang tidak mau dihafal juga tidak apa-apa, kita bisa pakai cara lain untuk mengingatnya. Ada yang kita tuliskan di sini. Dua, B1, B2, B3, kemudian di atasnya ditulis I, C, ini C ya. Jadi kalau yang matriks pertama kan diambilnya seperti ini, itu ya. Maka itu akan sama dengan determinan dari A2, A3, B2, B3, gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua, ini sama kayak kemarin ya, pas kita ngitung determinan ini. A1, saya tulis dulu nih, agak beda ya. Kenapa kok Bu beda? Ah, ini bukan beda, ini cuman beda bentuk, bukan beda hasil, beda bentuknya aja. Ini B1, B3.
Memang sama, Bu, ini belum selesai. Kayak kemarin ya ketika kita mau ngitung, eee, saya salah tanda ini harusnya determinan. Nah, ketika kita mau ngitung kan kemarin biasanya di sini plus, di sini negatif, plus. Kalau lengkapnya bisa cek di rumusnya ya. Ini, saya secara singkat aja plus min plus di sini, di mana di sini nilainya negatif, gitu. Nah, ini nilai determinan itu kan akan sama dengan kalau rumus 2 kali 2 ya. Ini harusnya nggak determinan lagi nih. Saya mau nulis rumus. Kemarin kan kita udah belajar rumusnya ya, buat yang bilangan negatif itu sama dengan bilangan yang determinannya 2 kali 2 tinggal di-cross, dikurang gitu ya. A1, B3 dikurang A3, B1 gitu ya. Tapi lihat di sini kan ada negatif dari rumus determinannya. Maka ini akan sama dengan A3 B1 dikurang A1 B3. Nah, kalau kalian lihat di sini kan sama A3B1 dikurang A1B3. Jadi cuman, apa namanya, modifikasi bentuk aja. Jadi nggak jawabannya sama aja, gitu ya. Ini saya hapus lagi. Oke, terus yang satunya lagi sama kayak yang tadi, tinggal dicoret A1, A2, B1, B2, kayak gitu. Jadi silakan kepada kalian mau dihafal atau mau, dibuat seperti ini. Yang penting kalian, jangan sampai salah tulis, karena kalau salah tulis udah salah perhitungan, itu sulit ya. Nah ini tinggal dihitung, eee, biasanya nulisnya kita coba ya, saya nulisnya 2 min 1, 1. 0, 1, 4 gitu ya. Saya nggak nulis lengkap ya, saya, di sini cuma membantu kayak gini. Nah, tinggal dihitung ya, min 1 kali 4 dikurang 1 kali 1 nanti jadi min 5. Kemudian ini kayak tadi. Tapi kalau kalian nulis jawaban ya, nulisnya harus lengkap caranya ya, jadi jangan jawabannya aja. Kan kalau ini saya sambil ngejelasin pakai lisan, beda ya sama kalau kalian ngejawab tugas atau ujian nanti kalau misalnya soalnya esai. 2 dikali 4 8 dikurang 0, berarti ini 8, tapi ingat ini plus min plus, jadi ini min 8, itu yang suka lupa. Terus, satu lagi, udah tinggal ini, coba coret. 2 dikurang 0, hasilnya 2. Udah deh, dapat perkalian silangnya. Kalau ngeliatin kayaknya cuman gitu aja, padahal kalau nanti dicoba silakan, nggak semudah ini. Kadang ada yang suka salah ngitung atau suka salah nulis, itu hati-hati makanya. Dan ini kita lihat lagi, ini yang tadi ya? Ya kan sama ya? Ini diminta untuk menghitung determinannya, sorry, menghitung perkalian silangnya, A kali B, kemudian dalilnya juga bisa kalian lihat, dia tidak seperti perkalian titik, dia ada perbedaan. Jadi, kalau kalian lihat A cross B itu tidak berlaku komutatif, gitu ya. Jadi, hati-hati manusia, tapi kalau misalnya ini A cross B ditambah A cross C, kemudian A cross C ditambah B cross C, kemudian untuk kehilangan real, K dikali A cross B sama dengan A kali K cross B. Jadi bukan ke semuanya nilai K-nya. Kemudian A cross 0, ingat determinan dengan bilangan 0 akan menghasilkan 0 semua, ya. Maka akan membentuk vektor 0. Kemudian A cross A. Determinannya akan saling menghilangkan ya, akan jadi 0 juga. Karena kemarin kita belajar ya, kalau misalnya ada baris yang sama, kan di-OBE-in misalnya ya bayangannya, itu kan akan 0 semua tuh. Nah, akibatnya baris yang 0 semua akan membuat determinannya juga jadi 0 semua. Makanya A cross A nilainya juga akan sama dengan 0, kayak gitu.
Nah, ini buat campurannya antara perkalian titik sama perkalian cross atau perkalian silang. Jadi bisa kalian lihat pembentukannya A titik B cross C seperti ini. Kemudian juga sifat B, C, dan D seperti ini. Oke, itu untuk sifat terakhir dari teorema sesi 3 ya. Jadi teman-teman, ternyata udah selesai materi saya pada sesi 3 ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk rekamannya bisa cek di YouTube-nya Prodi Matematika, karena teorema ini adalah kegiatan dari Prodi Matematika. Jadi silakan dicek nanti di YouTube. Atau misalnya Bu, suara Ibu kurang jelas, mungkin bisa cek di YouTube Prodi Matematika di semester-semester sebelumnya, karena teorema ini adalah kegiatan rutin, jadi ada rekamannya lebih dari satu istilahnya untuk beberapa mata kuliah. Jadi silakan dicari kalau yang tertinggal. Untuk absennya sebentar saya akan share dulu sambil saya tunggu kalau ada yang mau tanya boleh. Bisa tanya. Oke, absennya sudah saya share di chat. Jadi silakan boleh sambil diisi. Ini kita sambil screenshot. Boleh yang bisa buka kamera, boleh sambil buka kamera. Silakan diaktifkan kameranya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Itu ya. Oke, sudah ya. Saya akan sambil screenshot ya. Senyum terus karena ada 3 slide di sini. Ya. Slide, menunggu sebentar, slide yang kedua. Dan yang slide terakhir. Oke, ini sambil saya bacakan. eh untuk contoh visual bebas linear atau membangun, paling kalau contohnya itu bukan contoh ya, lebih tepatnya dia akan ada di ruang R3 kalau misalnya contohnya R3 dan dia akan dilihat kalau misalnya kayak kombinasi linear dia bisa diperluas lagi karena ada itunya. Cuman secara teori memang bebas linear, kombinasi linear itu dianalisis secara aljabar. Jadi dia bukan secara grafik gitu ya. Jadi kalau kita bicara bebas linear, kombinasi linear, merentang, membangun, spanning itu sama ya. Itu kita membuktikannya secara aljabar. Seperti itu. Kemudian kalau untuk ujiannya nanti bisa cek, saya belum cek lagi yang di bisa cek KTPU kan ya udah bisa di-download KTPU kan di KTPU itu ada keterangan ya kan esai ada tandanya pilihan ganda juga ada. Jadi dicek aja di KTPU Ale itu masuknya pilihan ganda atau esai. Soalnya saya takutnya nggak update ke soalnya. Kalau misalnya kisi-kisi atau semacam panduan, pada intinya seluruh soal yang dibentuk di ALE itu ada di apa namanya? Ada dari buku, dari BMP. Ada KTPU ada tanda U sama E kan ya? U umum, E esai.
ada di dalam kurungnya. Coba dicek lagi buat ujiannya. Kalau ujiannya UTM kan memang pilihan ganda semua gitu ya, tapi kalau misalnya UO kan dia ada 2 jenis, ada yang esai, ada yang pilihan ganda. Coba dicek di samping kode mata kuliahnya kalau nggak salah, itu ada bacaan U, ada bacaan E, gitu ya. Kalau misalnya belum jelas nanti boleh ditanya ke ya. Nah, itu untuk detailnya, saya nggak kurang tahu ya untuk jumlah soalnya, gitu ya. Kalau UTM udah pasti itu pilihan ganda, tapi kayaknya, lihat aja dulu ya di KTPU-nya atau nanti cek di grup prodi buat dipastiin. Karena kan takutnya saya bilang ABC ternyata udah kurikulum baru udah berubah, kayak gitu. Yang jelas kalau ujiannya skema UTM, kalau skemanya UTM ya, itu semua mata kuliah pasti pilihan ganda. Tapi kalau bentuk skemanya ujian online, itu ada 2, ada pilihan ganda, ada esai. Jadi untuk lebih jelasnya cek KTPU dan nanti bisa ditanyakan di WA Prodi, gitu ya. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mengikuti baik itu teorema sesi 1, 2, ataupun 3. Semoga hasil UASnya bisa bagus dan juga bisa lulus. Jadi nggak dapat mata kuliah ini lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.